5 rahasia pertolongan Allah. Pernah nggak sih, kalian ngerasa hidup ini berat banget? Udah usaha jungkir balik, doa terus, tapi masalah seolah nggak ada habisnya? Hutang menumpuk, sakit nggak sembuh-sembuh, atau jodoh tak kunjung datang. Kita semua pasti pernah di posisi itu. Tapi, kalian pasti juga lihat, ada loh orang-orang yang kelihatannya kok selalu lancar, selalu ada jalan keluar, bahkan di tengah badai terberat sekalipun. Seolah-olah, mereka punya jalur VIP, kepertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita nggak akan bahas sekadar motivasi. Kita akan bongkar, apa 5 rahasia utama yang dimiliki orang-orang pilihan ini. 5 kunci yang membuat Allah selalu hadir dan menolong mereka tepat pada waktunya. Tonton sampai habis, karena rahasia nomor 5 adalah yang paling sering kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai sharing ilmu yang insya Allah bermanfaat ini, jangan lupa ya, klik tombol like sekarang juga sebagai bentuk dukungan kalian. Komen di bawah dengan amin atau siap berubah kalau kalian siap jadi salah satu dari orang-orang yang ditolong Allah. Yang belum subscribe, langsung subscribe. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap video inspiratif dari kita. Oke, ready? Mari kita mulai. Rahasia pertama, kekuatan istighfar yang melampaui kata. Orang-orang yang hidupnya selalu dilingkupi pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika mereka berada di titik terendah dan terjepit oleh kesulitan, sesungguhnya memiliki satu kebiasaan fundamental yang menjadi akar dari ketenangan dan solusi mereka. Mereka adalah ahli istighfar sejati. Konsep istighfar, memohon ampunan, bagi mereka bukanlah sekadar rutinitas atau kalimat yang diucapkan saat selesai sholat fardu. Bagi mereka, istighfar adalah mekanisme pernapasan spiritual dan kode reset kehidupan. Mereka memandang istighfar sebagai kunci pembuka gerbang rezeki dan penarik rahmat yang paling ampuh. Mengapa istighfar begitu vital? Mereka meyakini bahwa, di mata Allah, segala bentuk kesulitan, musibah, kesempitan rezeki, dan jalan buntu dalam hidup seringkali bukan murni takdir yang jatuh begitu saja, melainkan konsekuensi yang diakibatkan oleh dosa dan kelalaian mereka sendiri. Dosa diibaratkan seperti debu atau lumpur tebal yang menutupi cermin hati dan menghalangi pancaran cahaya hidayah dan kemudahan dari Allah. Ketika cermin hati tertutup, solusi seolah tak terlihat, pikiran menjadi buntu, dan usaha terasa sia-sia. Inilah mengapa langkah pertama mereka saat menghadapi masalah adalah membersihkan diri. Sebelum meminta solusi, mereka meminta ampunan terlebih dahulu. Mereka membalikan prioritas. Mereka tidak sibuk mengeluhkan masalah kepada manusia, tetapi mereka sibuk mengadukan dosa dan kelemahan mereka kepada Allah. Mereka tidak fokus pada seberapa besar kesulitan di hadapan mereka, tetapi fokus pada seberapa luas dan maha pengampunnya Allah. Mereka menjadikan lisan mereka basah dengan kalimat Astagfirullah di setiap waktu dan tempat, bukan karena mereka merasa buruk, tetapi karena mereka ingin senantiasa berada dalam penjagaan dan perhatian Allah. Istighfar yang mereka ucapkan adalah istighfar yang diiringi penyesalan mendalam, nadom, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi, azam. Dampak nyata dari istighfar ini luar biasa. Menarik rezeki tak terduga. Istighfar membuka keran rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, termasuk rezeki berupa kelapangan jiwa dan ketenangan hati. Mendapatkan jalan keluar. Allah menjanjikan jalan keluar, mahroj, dari setiap kesulitan bagi mereka yang bertakwa. Istighfar adalah salah satu bentuk ketakwaan tertinggi. Memperoleh keturunan dan kekuatan. Istighfar menjadi wasilah bagi keberkahan hidup, baik dalam mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, maupun dalam mendapatkan kekuatan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan. Menghapus kegelisahan. Dosa adalah sumber kegelisahan. Ketika dosa dihapus dengan istighfar, hati menjadi ringan, lapang, dan siap menerima petunjuk. Oleh karena itu, rahasia ini mengajarkan kita, jangan anggap remeh amalan istighfar. Jadikanlah ia sebagai alarm pengingat, bahwa masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kuncinya ada pada pembersihan jiwa dan perbaikan hubungan kita dengan Allah. Ini adalah fondasi spiritual yang harus selalu kokoh. Rahasia kedua, mendahulukan hak Allah untuk didahulukan kebutuhan kita. Rahasia kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa merasakan pertolongan Allah di saat genting adalah,
Mereka adalah pejuang sejati yang selalu menjaga dan memprioritaskan sholat di awal waktu. Ini bukan sekadar tentang melaksanakan kewajiban, tetapi tentang kualitas hubungan dan komitmen yang mereka tawarkan kepada Sang Pencipta. Sholat adalah tiang agama, dan bagi mereka, sholat adalah pertemuan penting yang tidak boleh digeser, diabaikan, atau ditunda hanya karena urusan dunia yang fana. Mengapa penekanan pada awal waktu ini sangat krusial? Ini adalah ujian prioritas. Ketika adzan berkumandang, itu adalah panggilan untuk memilih. Apakah kita akan mendahulukan pekerjaan, deadline, tontonan, atau istirahat? Orang yang selalu ditolong Allah memilih untuk menghentikan segala aktivitas duniawi mereka saat itu juga. Tindakan ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal ke langit bahwa, "Ya Allah, Engkau adalah prioritas tertinggi dalam hidup hamba. Hakmu harus didahulukan." Kualitas dan kehusyuan yang berbeda. Sholat yang dilakukan di awal waktu cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dan kehusyuan yang lebih mendalam. Pikirannya masih jernih, belum terbebani oleh penumpukan kelelahan atau deadline yang mepet. Sholat mereka terasa lebih sebagai rehat dan charger energi daripada sekadar menggugurkan kewajiban. Prinsip give and take spiritual. Orang-orang ini memahami prinsip spiritual yang adil. Jika mereka bersedia meninggalkan urusan duniawi yang mendesak demi memenuhi hak Allah di awal waktu, maka Allah pun akan mengambil alih dan mengatur urusan duniawi mereka. Allah akan membereskan masalah mereka, mempermudah jalan mereka, dan menolong mereka tepat saat mereka membutuhkannya. Mereka menanam benih ketaatan di awal waktu, dan Allah menuai pertolongan tepat pada waktunya. Bagi mereka, sholat di awal waktu adalah aset investasi terbesar. Mereka percaya bahwa 1 detik terlambat dalam menunaikan hak Allah dapat berdampak pada ribuan detik kesulitan yang akan mereka hadapi dalam urusan dunia. Bagaimana mereka melaksanakannya? Perencanaan waktu. Mereka mengatur jadwal pekerjaan dan istirahat mereka berdasarkan jadwal sholat, bukan sebaliknya. Sholat adalah titik poros hari mereka. Wudu yang sempurna. Mereka memastikan wudu yang sempurna, karena mereka tahu bahwa membersihkan fisik adalah persiapan untuk membersihkan jiwa. Fokus penuh. Saat berdiri di hadapan Allah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan ingatan tentang masalah dan kesibukan. Sholat menjadi jembatan komunikasi langsung yang mereka gunakan untuk melaporkan segala keluh kesah dan meminta petunjuk langsung. Singkatnya, menjaga sholat di awal waktu adalah bentuk disiplin iman dan bukti nyata dari ketakwaan yang konsisten. Ini adalah rahasia kedua yang mengundang pertolongan Allah, karena Allah mencintai hambanya yang selalu siap menyambut panggilannya dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Inilah sebabnya mengapa mereka yang menjaga sholatnya selalu merasa dicukupkan dan dimudahkan urusannya. Rahasia ketiga, kekuatan mental dan hati yang penuh keyakinan. Orang-orang yang secara konsisten menerima pertolongan Allah di saat-saat paling genting memiliki benteng pertahanan mental dan spiritual yang sangat kuat. Mereka anti mengeluh dan selalu memelihara prasangka baik, husnudzon, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah mencapai level keimanan di mana mereka tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian yang terbungkus hadiah. Pertama, mengenai anti mengeluh. Mengeluh adalah virus spiritual yang melemahkan iman dan menutup pintu rezeki. Ketika seseorang mengeluh kepada manusia, ia seolah-olah sedang memprotes skenario yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka yang selalu ditolong Allah sangat berhati-hati dengan ucapan mereka. Mereka paham bahwa mengeluh, selain tidak menyelesaikan masalah, juga dapat mengikis pahala sabar mereka. Mereka menyalurkan keluhan mereka hanya kepada Allah melalui doa dan munajat yang tulus, sebagaimana Nabi Ayub, alaihi salam yang hanya mengadu, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit." Mereka tidak menuntut atau mempertanyakan, melainkan hanya mengadukan kondisi mereka dengan penuh harap. Mengeluh kepada Allah adalah bentuk tawadu, merendah diri, sementara mengeluh kepada manusia adalah bentuk gugatan terhadap takdir. Orang-orang pilihan ini memilih kerendahan hati. Kedua, mengenai prasangka baik, husnudzon. Inilah inti dari rahasia ini. Orang yang selalu ditolong Allah hidup dengan keyakinan penuh bahwa Allah bertindak sesuai prasangka hambanya. Saat musibah datang, orang biasa berprasangka buruk. Mengapa aku, Allah tidak adil? Atau, hidupku sudah tamat. Prasangka buruk ini menarik energi negatif dan menjauhkan solusi. Sebaliknya, ahli pertolongan Allah akan berprasangka baik. Allah sedang menaikkan derajatku.
Mereka yakin ujian itu adalah tangga menuju kedudukan yang lebih tinggi di sisinya. Ini adalah penghapus dosa. Mereka melihat musibah sebagai kesempatan untuk kembali bersih, sehingga mereka menyambutnya dengan syukur. Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa jika Allah mengambil sesuatu, Dia pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan kekal. Prasangka baik ini menghasilkan ketenangan batin yang luar biasa. Di saat orang lain panik, mereka tetap tenang, karena hati mereka telah terikat kuat pada janji Allah. Ketenangan inilah yang membuat mereka mampu berpikir jernih, melihat peluang, dan akhirnya, pertolongan Allah datang seiring dengan munculnya keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam hati mereka. Mereka tidak hanya pasrah, tapi mereka mempercayai dan menanti kebaikan Allah. Ini adalah pertempuran internal yang dimenangkan oleh orang-orang yang memilih syukur di atas keluh kesah, dan memilih keyakinan teguh di atas keraguan. Rahasia keempat, seni memberi yang terselubung dan membuka pintu rezeki. Rahasia keempat yang menjadi magnet pertolongan Allah adalah kebiasaan sedekah yang dilakukan secara tersembunyi dan konsisten. Bagi mereka, sedekah bukan hanya sekadar anjuran, melainkan sebuah hukum alam spiritual yang mengatur aliran rezeki dan datangnya solusi. Mereka melihat sedekah sebagai investasi jangka panjang yang paling pasti untungnya. Sedekah sebagai tolak bala dan penarik rezeki. Orang-orang yang selalu ditolong Allah memahami bahwa sedekah memiliki dua fungsi utama yang sangat kuat. Tolak bala. Menghalau bencana, sedekah diibaratkan sebagai benteng api yang melindungi pemiliknya. Ketika musibah seharusnya menimpa, kekuatan sedekah, terutama sedekah yang dilakukan secara diam-diam, menjadi perisai yang membelokkan atau meringankan musibah tersebut. Mereka percaya bahwa tak ada balasan yang lebih baik dari kebaikan yang tulus selain pertolongan dan perlindungan dari Allah. Penarik rezeki, magnet kekayaan mereka tidak pernah takut miskin karena memberi. Justru sebaliknya, mereka yakin bahwa tangan yang memberi tidak akan pernah Allah biarkan kosong. Setiap sedekah yang keluar adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon rezeki yang jauh lebih besar dan lebih berkah. Pentingnya kerahasiaan, sedekah sir. Titik krusial dalam rahasia ini adalah kerahasiaan dalam bersedekah. Sedekah yang disembunyikan memiliki keutamaan yang lebih besar karena menjamin keikhlasan dan menjauhkannya dari ria, pamer, atau mencari pujian manusia. Menghindari ria. Ketika sedekah dirahasiakan, tujuannya murni hanya untuk Allah. Inilah yang membuat amalan tersebut memiliki bobot spiritual yang sangat berat di sisinya. Kejutan spiritual. Mereka merasakan efek ajaib dari sedekah rahasia. Seringkali, saat mereka sedang dalam kesulitan finansial, pertolongan datang melalui pekerjaan baru, pelunasan utang dari pihak tak terduga, atau keuntungan mendadak, karena sedekah yang mereka sembunyikan telah bekerja di balik layar. Konsistensi di atas jumlah. Orang-orang ini tahu bahwa Allah lebih menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten, dawam, daripada amalan besar namun sporadis. Mereka memiliki alokasi dana sedekah harian, mingguan, atau bulanan yang mereka keluarkan secara disiplin, tanpa memandang kondisi keuangan mereka sedang lapang atau sempit. Oleh karena itu, rahasia ini mengajarkan bahwa untuk menarik pertolongan Allah, kita harus membuka keran rezeki kita sendiri melalui sedekah. Sedekah adalah pernyataan iman bahwa Allah adalah sumber rezeki sejati, dan hanya dengan memberi, kita akan menerima yang terbaik dan terlindungi dari yang terburuk. Rahasia kelima, yang terlupakan kunci pertolongan cepat ada pada ridho orang tua. Inilah rahasia kelima, yang seringkali dianggap sepele atau dikesampingkan oleh banyak orang yang sibuk mencari solusi di tempat lain. Orang-orang yang hidupnya selalu ditolong Allah, selalu ada jalan keluar, dan rezekinya seolah tak pernah putus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas bakti, birrul walidain, yang luar biasa kepada kedua orang tua mereka. Bagi mereka, berbakti kepada orang tua adalah pintasan tercepat menuju ridho Allah dan penarik pertolongan yang paling instan. Mereka memahami betul pepatah spiritual yang mengatakan, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Mengapa berbakti menjadi kunci solusi? Dahsyatnya doa orang tua. Doa orang tua, terutama ibu, adalah doa yang paling cepat diijabah oleh Allah. Orang-orang pilihan ini memastikan bahwa tidak ada satupun ucapan, tindakan, atau tatapan mereka yang menimbulkan kekecewaan atau rasa sakit di hati orang tua. Mereka berusaha sekuat tenaga agar doa yang keluar dari lisan kedua orang tua mereka hanyalah doa kebaikan,
keberkahan, dan kelancaran rezeki bagi mereka. Mereka tahu, doa orang tualah yang seringkali menembus langit dan mendatangkan pertolongan di saat-saat darurat yang tak terduga. Pembuka pintu rezeki. Berbakti adalah salah satu amalan terbaik setelah sholat yang mampu melapangkan rezeki. Orang-orang yang berbakti jarang sekali jatuh dalam kesulitan rezeki yang berkepanjangan, karena Allah berjanji akan memberikan barakah dalam harta dan waktu mereka. Mereka menyadari, mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan orang tua adalah cara paling ampuh untuk menjemput kekayaan dan kemuliaan. Bakti bukan sekadar uang. Bagi mereka, bakti bukan hanya tentang memberikan uang bulanan. Ini jauh lebih dalam. Perlakuan halus. Mereka selalu menggunakan perkataan yang mulia dan lembut, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, apalagi membentak. Pelayanan prima. Mereka menyediakan waktu, tenaga, dan perhatian yang tulus. Mereka mendengarkan keluh kesah orang tua dengan sabar dan berusaha memenuhi keinginan orang tua sebelum diminta. Bakti pasca wafat. Bagi yang orang tuanya telah tiada, mereka tidak pernah berhenti berbakti. Mereka rutin mendoakan, menunaikan janji-janji orang tua, dan menjaga silaturahim dengan kerabat orang tua. Orang-orang yang selalu ditolong Allah menjadikan keriduan orang tua sebagai tolok ukur utama keberhasilan spiritual dan duniawi mereka. Mereka percaya, selama orang tua tersenyum dan meridai langkah mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya dengan cepat, membersihkan jalan hidup mereka dari segala hambatan, dan memastikan mereka selalu dalam perlindungan dan kasih sayangnya. Inilah rahasia yang paling fundamental, yang menuntut kerendahan hati dan pengorbanan yang tulus. Jadi, ingat baik-baik 5 rahasia tadi. Ini bukan teori, tapi peta jalan menuju pertolongan Allah. Mulai hari ini, mari kita coba amalkan, meskipun hanya 1 poin saja. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama menengadahkan tangan. Kita doakan semua sahabat di channel ini. Dengarkan dan aminkan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami kesehatan yang sempurna, jauhkan kami dari segala penyakit. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat. Karuniakanlah rezeki yang halal dan luas, dan lunaskanlah segala hutang-hutang kami. Ya Allah, bagi sahabat kami yang sampai hari ini belum Engkau pertemukan dengan jodohnya, segerakanlah pertemuan itu dengan pasangan yang soleh-solehah, yang menjadi penyejuk mata dan penyempurna agama kami. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.